Shalom Jemaat GBI Jerusalem, Alkitab suara hari ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 1-4. 2 Samuel pasal 1. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara, dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul berkelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. "Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumpuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh,
dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. 2 Samuel pasal 2. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesi Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesi Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati. Dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Asiboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruia dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di Telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari
suku Benyamin, dari Isboset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hasurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah, ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Betapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Kita sudah sampai ke dalam 2 Samuel pasal 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron,
lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisril. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Itream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan Aya. Berkatalah Asiboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Asiboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan?" Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Berseba. Dan Asiboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikael, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Asiboset, anak Saul, dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikael yang telah ku peroleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Asiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo, pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hamba-Ku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya
mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau, dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu, keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung, dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat ketika orang menguburkan Abner di Hebron. Maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun." Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya,
melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Dua Samuel pasal 4. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana, dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin, dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Mephiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Mephiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Mephiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Mephiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepada Mephiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron.